Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Sahriani akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya. Dalam hal ini yang dimaksud ialah pembangunan kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Secara horizontal, pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Kekuasaan alat bersama ini sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi ini tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut politik maupun dari sudut hukum internasional. Pada negara kesatuan, pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, tapi pada tahap terakhir kesatuan tertinggi tetap di tangan pemerintahan pusat. Jika kedaulatan baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat. Prinsip federal ialah bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian dapat hidup bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Perbedaan antara federal dan negara kesatuan. R.K. Cronenberg mengemukakan dua kriteria berdasarkan hukum positif berikut. 1. Negara bagian. Sesuatu federasi memiliki pouvoir konstituen, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Sedangkan organisasi sendiri dalam rangka dan batas. Sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian negara, yaitu pemerintahan daerah, secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentukan undang-undang pusat. Kedua, dalam negara federal, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal. Sedangkan dalam negara kesatuan, wewenang pembentukan undang-undang pusat ditetapkan dalam satu rumusan umum dan wewenang pembentukan undang-undang rendahan atau lokal pada badan pembentukan undang-undang pusat itu. Trias politika lagi sebagai pemisah kekuasaan, tetapi sebagai pemisah kekuasaan yang diartikan bahwa hanya fungsi pokok yang dibedakan menurut sifat serta diserahkan pada badan yang berbeda. Tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan lembaga untuk kelancaran organisasi. 3. Pemerintahan pada masa reformasi B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarno Putri memperlihatkan pengurangan domisi lembaga eksekutif dan peningkatan peran lembaga legislatif dan yudikatif. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.